Halo Gary Lovers, kita bertemu lagi. Saat ini saya berada di pintu gerbang pertama menuju puncak Gunung Sangar. Lokasinya di Desa Panisan, Banjaran. Bagaimana perjalanan kami menuju puncak Gunung Sangar? Saksikan dan jangan kemana-mana. Halo Gary Lovers, welcome back to my YouTube channel. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Kali ini saya berkunjung ke salah satu wisata alam yang sedang hits di daerah Kabupaten Bandung. Yaps, sesuai judul, saya akan mengunjungi si kecil cabai rawit, yaitu Gunung Sangar. Nah, buat teman-teman yang suka mendaki wajib banget nih berkunjung ke sini. Lokasinya cocok banget buat pemula yang suka tantangan. Gunung Sangar ini berada di kaki Gunung Malabar, dan secara administratif, lokasi Gunung Sangar ini berada di Desa Mekarjaya, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung. Desa Mekarjaya ini baru dibentuk pada tahun 1983. Sebelumnya daerah ini masih merupakan bagian dari Desa Baros. Untuk mencapai Gunung Sangar ini dari kota Bandung, kita bisa memilih jalur ke arah Banjaran. Sebelum tiba di pertigaan Banjaran, kita berbelok ke arah timur menuju Arjasari. Selanjutnya, perjalanan menempuh jalur ke arah Baros, mengikuti papan petunjuk menuju lokasi wisata Yasmin. Begitulah kita akan sampai di Kampung Citiis atau Kampung Pasir Bentang, Desa Mekarjaya. Nah, kalau dari arah Pangalengan, dari pertigaan Banjaran, teman-teman bisa belok kanan melewati Pasar Banjaran dan terus lurus sampai menemukan pertigaan menuju Arjasari. Pasti teman-teman penasaran kenapa gunung ini dijuluki si kecil cabai rawit. Nah, itu karena walau ketinggiannya hanya 1690 meter di atas permukaan laut, trekkingnya sangat-sangat menantang dan sangat bisa dipastikan trekkingnya benar-benar menguras energi. Memang untuk awal trekking dari base camp masih landai, tapi setelah pos 1, kita mulai disuguhkan dengan trekking yang mulai menanjak. Dan salah satunya dan yang paling ikonik adalah Tanjakan Ebel, di mana tanjakan ini sangat miring dan cukup berbahaya. Tujuan saya melakukan pendakian ke Gunung Sangar ini adalah untuk memperkenalkan
lokasi baru atau lokasi pendakian baru, khususnya bagi para pencinta alam yang berada di sekitaran Bandung. Tapi bukan hanya orang-orang Bandung saja, banyak juga orang-orang yang dari luar kota datang ke sini untuk menaklukkan Gunung Sangar. Dan sekarang saya berada tepat di pintu gerbang menuju Tanjakan Ebel. Tanjakan Ebel ini adalah salah satu dari sekian banyak tanjakan yang dianggap menantang bagi para pendaki yang mendaki di Gunung Sangar ini. Oke, lapar. Saat ini saya berada di pos 3, pos terakhir sebelum kita mencapai puncak Gunung Sangar. Ini adalah pos terakhir, kenapa? Karena sesudah ini tidak ada lagi pos selain puncak Gunung Sangar. Dan ini adalah tempat terakhir peristirahatan bagi para pendaki sebelum mencapai puncaknya. Ya, camp. Dari Lapers, sampailah saya di puncak Gunung Sangar di ketinggian 1690 mdpl. Ini adalah puncak tertinggi dari Gunung Sangar dan di belakang saya kita bisa melihat pemandangannya, view-nya sangat bagus. Di sini juga ada beberapa gunung yang memang layak untuk didaki selain Gunung Sangar ini. Di sebelah kanan saya ada puncak Malabar dan di ujung sebelah sana kita bisa melihat puncak Mega yang sangat mega. Hal-hal yang harus diperhatikan ketika mendaki ke Gunung Sangar ini. 1. Pastikan memakai alat-alat yang sesuai dan khusus diperuntukkan untuk pendakian, khususnya sepatu. Buat teman-teman yang mau berkunjung ke sini, diharapkan memakai sepatu gunung, karena berdasarkan trekking yang dilalui, medannya cukup licin. Ada kejadian beberapa kali, beberapa orang terjatuh dan terpeleset karena tidak memakai sepatu yang sesuai. 2. Membawa trekpol. Nah, buat teman-teman disarankan membawa trekpol ya, karena jalannya cukup ekstrim, dan di beberapa part di jalur pendakian yang curam, tidak ada pegangan sama sekali. Jadi trekpol ini bisa ngebantu banget buat teman-teman yang mau naik ke sini. Nah, buat teman-teman yang sukanya simple dan tidak mau membawa trekpol dari rumah, kalian jangan khawatir karena di base camp ada tempat penyewaan alat-alat khusus pendakian. 3. Sebelum berangkat ke sini, teman-teman diharapkan memperhatikan cuaca, karena ini sangat berpengaruh sekali untuk menentukan apa saja yang harus dibawa ketika berkunjung ke sini.
Ini yang paling penting. Yaps, logistik. Untuk menunjang stamina selama mendaki, diharapkan teman-teman membawa pembekalan yang cukup agar kondisi kalian tetap prima. Karena melihat trekking yang akan dilalui sangat-sangat menantang, sudah jelas bahwa hal tersebut akan cukup menguras energi. Walau nanti ada warung di pos 2, tetap saja pembekalan yang dibawa harus benar-benar dipersiapkan. 5. Membawa persediaan air yang cukup. Karena saya berangkat di musim panas, air benar-benar dibutuhkan. Lagi-lagi karena trekking yang cukup menantang ini, membuat kita harus mengonsumsi air yang cukup banyak. Bukan karena hal itu saja, dengan cuaca yang cukup gersang, kalau kita kekurangan air bisa membuat kita dehidrasi. Buat teman-teman yang kehabisan air selama di perjalanan tidak perlu khawatir, karena di pos 2 ada tempat di mana kita bisa mengisi ulang air yang sumbernya dari alam langsung. 6. Buat teman-teman yang mau camping, disarankan membawa pakaian tebal, karena ketika di puncak anginnya cukup kencang. 7. Membawa outfit yang mumpuni untuk sekedar mengabadikan momen selama berada di puncak. Karena pemandangannya yang luar biasa, sangat disayangkan apabila tidak ada bentuk dokumentasi apapun. 8. Buat teman-teman yang mau berkunjung ke sini pada saat musim hujan, diharapkan hati-hati. Karena pada saat musim hujan, selama di perjalanan akan sering turun kabut, yang akan cukup mempersulit penglihatan kita selama mendaki. Selain itu, trekking yang dilalui pun akan sangat licin dan penuh lumpur. Karena tanah gersang yang terendap akan teraliri air. Disarankan juga untuk membawa jas hujan. Gunung Sangar. Nama gunung ini cukup unik. Dalam bahasa Indonesia dan bahasa Sunda, kata sangar mengandung arti menyeramkan. Kata sangar berarti watak atau sifat yang membawa kesusahan atau celaka. Di Tatar Sunda zaman dahulu, suatu wilayah yang dikenal membawa kecelakaan atau ketidakselamatan kepada pemiliknya disebut pula dengan Tanah Sangar. Menurut warga setempat, penamaan Gunung Sangar berasal dari kondisi kawasan gunung dan hutannya, yang dianggap sangar dan sanget. Sangar karena banyak bahaya yang mungkin dijumpai pengunjung, terutama binatang liar dan buas, dan sanget karena banyak hal mistis yang dimitoskan. Itulah sebabnya sedikit sekali warga setempat yang berani memasuki kawasan tersebut. Dari Desa Mekarjaya, kita bisa melihat dengan jelas penampakan Gunung Sangar ini. Di sebelah baratnya, tampak puncak-puncak lain dari Pegunungan Malabar. Ada puncak Malabar yang dikenal dengan keberadaan batu pedang di punggungannya. Ada juga puncak Mega, puncak Reregan, puncak Epis, dan puncak-puncak lainnya. Di sebelah timur Gunung Sangar, terdapat Gunung Kolotok yang memiliki ketinggian hampir serupa. Ketinggian Gunung Sangar adalah 1690 mdpl. Dari peta lama dengan tahun cetak 1893 yang dikoleksi oleh Museum Universitas Leiden Belanda, terdapat keterangan bahwa di sisi barat Gunung Kolotok ada sebuah nama yaitu Jaya. Bisa jadi, Gunung Jaya adalah nama lama dari Gunung Sangar. Dari ketinggian Gunung Sangar, mengalir beberapa mata air yang jernih. Mata air ini kemudian menjadi beberapa sungai kecil yang bermuara ke aliran sungai Cibintinu. Untuk potensi wisata dan ekonomi, Gunung Sangar sekarang tidaklah sesangar atau seseram kisah masa lalunya. Gunung di kaki Pegunungan Malabar ini sudah menjelma menjadi kawasan cantik dengan penataan wisata yang cukup rapi. Base camp untuk memulai pendakian sudah tersedia dan mudah diakses. Lokasinya di pinggir jalan Cetiis, tepat di seberang sebuah masjid. Tiket masuk untuk hiking sebesar Rp5.000 dan parkir Rp10.000. Dalam perjalanan hiking menuju puncak, ada keunikan-keunikan alam yang bisa dikunjungi. Di antaranya, batu ukuran besar yang lokasinya sekitar 300 meter dari puncak. Batu ini disebut dengan batu susun. Pemandangan dari batu susun ini sangat menawan. Melayangkan pandang ke arah utara, kita bisa melihat hamparan perkotaan Bandung Selatan dan pegunungan Bala Endah dengan jelas. Selain batu susun, kawasan ini juga memiliki batu korsi, batu meja, batu kantil, batu tumpeng, dan lain-lainnya. Selain daya pikat wisata alam, kawasan Gunung Sangar juga memiliki sebuah lapang sepak bola yang bagus. Namanya Lapang Sepak Bola Pasir Bentang.
Dinamakan demikian karena lokasinya berada di Kampung Pasir Bentang. Dari lapangan ini, puncak Gunung Sangar dan puncak-puncak lain di Pegunungan Malabar bisa kita saksikan. Keunikan lain dari lapang sepak bola Pasir Bentang yaitu adanya pohon warudoyong di sisi selatan tribun penonton. Saking doyongnya atau miring, batang pohon ini hampir menyentuh tanah. Potensi perkebunan wilayah ini juga sangat baik. Terdapat perkebunan sayuran, pinus, dan kopi. Untuk perkebunan kopi, hasilnya bahkan sudah dikelola dan dikemas dengan baik dengan merek Kopi Sangar. Kalau tidak sempat menikmati kopi lokal ini di lokasi, kita bisa membawanya pulang sebagai oleh-oleh. Sekarang kita membahas trekking. Perjalanan dimulai dari base camp. Nah, di sini teman-teman bisa mempersiapkan apa saja yang harus dipersiapkan. Dari base camp, kita berjalan dan mengikuti arahan petunjuk yang disediakan pengelola. Lalu kita akan memulai perjalanan dengan melewati beberapa rumah warga. Dan setelah itu kita akan melewati beberapa perkebunan sebelum akhirnya sampai di pintu gerbang menuju Puncak Sangar. Dan di sini bisa disebut pos 1. Nah, dari sini jalannya mulai menanjak dengan medan tanah, tetapi masih dikelilingi dengan pohon pinus. Jadi, sudah bisa dipastikan walau menanjak, hawa di sini masih sejuk. Setelah itu, kita akan melewati satu tanjakan yang cukup ekstrim, tapi dengan medan yang masih standar. Nah, setelah itu, kita berjalan dengan jalan yang cukup landai, sebelum akhirnya kita sampai di pos 2. Nah, di sini teman-teman bisa istirahat dulu dan bisa membeli makanan serta mengisi ulang air. Nah, dari pos 2 ini, kita diberikan kejutan, yaitu dengan hadirnya tanjakan Ebel. Seperti ditayangkan di video, tanjakan ini sangat miring dan cukup berbahaya. Jadi buat teman-teman disarankan hati-hati ya. Setelah tanjakan Ebel, kita masih terus menanjak, dan dari sini medan mulai terjal dan dipenuhi bebatuan, sebelum akhirnya sampai di pos 3. Di sini, kalian bisa istirahat sejenak sebelum lanjut menuju puncak. Setelah dari pos ini, kalian benar-benar akan disuguhkan jalan yang lebih terjal dan menanjak, dan suasana yang sangat gersang dan panas, sampai akhirnya sampai di puncak Gunung Sangar. Dan itulah Puncak Sangar. Oh ya teman-teman, sebelum kami turun, kami bertemu salah satu rombongan dan sedikit berbincang bersama mereka. Jadi lovers, Gunung Sangar ini ternyata benar-benar viral. Terbukti bukan hanya saya yang datang ke sini, tapi saya juga bertemu dengan beberapa pendaki yang juga datang ke sini. Mereka kebanyakan didominasi oleh anak-anak muda, sekitar usia 30 ke bawah. Dan kebetulan sekali saya bertemu dengan satu rombongan pendaki. Bisa perkenalkan namanya, Mbak? Perkenalkan diri, nama saya Puja Lestari. Ini teman saya namanya Adam. Di samping sebelah kanan ada nama Riani sama Rida. Nah, bagaimana bisa menentukan bahwa puncak gunung ini menjadi tujuan untuk didaki? Karena riset dulu pertamanya. Terus katanya Gunung Sangar ini cocok untuk pemula. Nah, selain Gunung Sangar, pernahkah mendaki atau hiking ke gunung-gunung lain sebelumnya? Oh iya, pernah. Dan dengan rombongan yang sama? Iya, kemarin baru minggu kemarin kita ke Pangradinan. Pangradinan. Iya. Nah, kalau kita lihat kelebihan dari puncak Gunung Sangar ini, menurut kalian apa tuh kelebihannya? Dibandingkan dengan puncak-puncak gunung yang lain? Kalau buat kami buat kelebihannya dari pemandangan, terus trekkingnya juga menantang gitu. Trekking cukup Lumayan menantang, ya, cukup menantang. Terus bagaimana dengan fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh masyarakat yang ada di sini yang mengelola gunung ini? Kalau buat fasilitas, alhamdulillah semuanya baik gitu. Jadi ketika kita nggak punya trekking pole atau apapun, itu nanti di bawah tinggal ada penyewaan juga. Terus ada mata air juga di pos 2. Terus ada warung yang buka ketika weekend kalau nggak salah ya. Setiap lokasi pendakian tentu saja selain ada kelebihan pasti ada kekurangan. Ya. Menurut kalian kekurangannya apa tuh? Karena mungkin lagi cuacanya panas ya, jadi sedikit ngebul, sedikit panas kebul gitu. Puncak ini kan tidak begitu tinggi, itu hanya 1960
1660 mdpl. Nah, menurut kalian ketinggian seperti ini cocoknya untuk hanya sekedar tektokan atau kita mendaki lalu bermalam di sini? Kalau kata kami, kalau tektok cocok banget ya. Tapi kalau misalnya mau lanjut ke mega, lebih baik camping gitu, ngecamp. Kalau nggak ngecamp juga, kita curi starnya dari pagi-pagi gitu. Dengan kondisi pemandangan yang menurut kalian itu bagus Ya. ya, layakkah gunung ini untuk dipromosikan oleh pemerintah setempat Layak, sangat menjadi layak. lebih terkenal gitu Ya, dan dengan betul. fasilitas yang lebih bagus lagi? Ya, betul sekali, itu sangat layak. Sangat layak ya. Ya. Nah, adakah saran-saran misalnya untuk pengelola apa sih yang harus dilakukan supaya gunung ini lebih layak lagi? Buat saran sih, buat treknya ya yang di bawah, yang pas nanjak banget gitu, yang nanjak banget. Paling mungkin ada bantuan, emang ada bantuan tapi nggak semuanya gitu, nggak semuanya ada bantuan yang kayak kayu di pinggir gitu. Paling itu aja ya buat pegangan gitu. Agar lokasi ini lebih terkenal dan lebih ngehit, adakah hal-hal yang harus dilakukan oleh pihak pengelola? Karena saya lihat lokasi ini dibikin viral oleh pendaki, bukan oleh pengelola. Dan biasanya mereka membuat viral lewat sosial media. Haruskah pihak pengelola juga mempunyai sosial media khusus misalnya agar lokasi ini lebih terkenal atau gimana? Kalau nggak salah ada sosial medianya kalau nggak salah. Ada sosial medianya ya? Ya, tinggal di up lagi Kalau kayaknya. itu berupa apa, TikTok atau Instagram? Instagram kalau nggak salah ya, Instagram. Dan kalian sendiri dari mana awalnya mengetahui bahwa ada lokasi pendakian Dari TikTok. Gunung Sangat? Dari TikTok ya? Iya, dari TikTok sih. Oke, ada masukan untuk yang lainnya? Bagaimana pendapat yang lainnya? Udah sih. Sudah cukup ya. Satu lagi pertanyaan, untuk memasuki kawasan ini sebetulnya berapa sih biaya yang kalian keluarkan? Si maksinya sih berapa ya tadi teh? 6 orang teh dapat 70 ya, 70.000. 70.000. 6 orang itu teh motor 4 motor, orangnya 7 orang, kita dapat 60.000. 60.000. Itu udah termasuk parkir? Ya, udah termasuk parkir. Jadi ya. kita tidak bayar lagi parkir. Ya. Artinya untuk memasuki kawasan ini relatif terjangkau, Terjangkau, sangat terjangkau. Begitulah sedikit interview kami dengan para pendaki yang kebetulan kami temui di sini. Terima kasih. Iya, sama-sama. So, segitu aja videonya teman-teman. See you next trip guys. Bye.